Hey, jadi balik lagi sama gua Armen di sini. Gua mau ngobrol sama kalian lagi buat beberapa orang yang emang deket sama gue ya dan ngerti gua. Kayak ya gue pengen ngobrol lagi sama kalian via video kayak gini. Soalnya bikin video juga kan hobi gue gitu kan, dan YouTube gue juga lama nggak keisi. Jadi gue mengisi sementara ngisi kayak gini dulu aja ya. Jadi kemarin banget gue udah bikin di Snapgram tentang keluh kesah hidup. Pokoknya intinya tentang keluh kesah hidup lah ya. Jadi gue di sini pengen ngobrol tipis sama kalian tentang hidup. Gimana apa hidup itu, dan gimana cara kita menjalani hidup dengan baik dan benar. Ya mungkin ini semua cuma opini gue ya, opini gue sebagai seorang Armen gitu. Mungkin bisa ada yang kalian setuju, ada yang enggak. Pokoknya kalau ada sesuatu yang bisa kalian ambil ya kalian ambil aja gitu. Gue udah bikin dan ada beberapa pertanyaan doang, ada beberapa pertanyaan yang tentang hidup ya, yang tentang hidup. Soalnya di sini banyak juga yang bahas tentang cinta dan tentang cinta, pokoknya tentang cinta dan iya tentang cinta. Jadi untuk tentang cinta gue mau ngobrol sama kalian tipis-tipis di video selanjutnya lah. Ini khusus tentang hidup ya. Jadi buat yang nanya tentang cinta beda agama lah, yang nanya tentang bagaimana saat kita dihadapkan dengan dua pilihan lelaki untuk masa depan lah, dan lain-lain tuh besok aja ya. Sekarang gue bener-bener murni mau ngomongin tentang hidup, yaitu yang pertama pembukaan dulu deh dari Nabila nih. NBIILLLA terus. Arti hidup yang sesungguhnya buat kakak itu gimana? Arti hidup yang sesungguhnya buat aku arti hidup yang sesungguhnya itu dimana ketika kamu bisa hidup itu tanpa menyusahkan orang lain dan tanpa bergantung kepada orang lain, dan lebih bagus lagi kalau kamu itu bermanfaat bagi orang lain. Itu arti hidup buat aku. Karena ketika kita hidup kita masih nyusahin orang lain, kita masih bergantung pada orang lain, itu berarti bukan kita yang hidup. Kita hidup numpang sama orang yang kita gantungin itu gitu. Maksudnya yang kita ketergantungin itu, gimana sih bahasanya anjir, ya gitulah pokoknya. Jadi misal lu hidup nih tapi lu masih tinggal sama orang tua, di rumah orang tua, berarti hidup lu masih numpang sama orang tua gitu. Lu belum menjalani hidup yang sebenarnya gitu. Hidup yang sebenarnya itu kalau buat gue gitu sih, yang penting kita nggak nyusahin orang lain, nggak bergantung sama orang lain, kita bertanggung jawab penuh atas diri kita sendiri, dari mulai makan, cinta, dan yang lain-lain semuanya kita yang bertanggung jawab. Dan kita kalau bisa bermanfaat untuk hidup orang lain. Itu arti hidup yang baik buat Armen. Habis itu dari Rancang nih, Rancang Sari, kirain merantau tuh enak, ternyata gini ya rasanya jadi anak rantau. Kirain ngerantau tuh enak, ternyata gini ya rasanya jadi anak rantau. Untuk ini nggak sepenuhnya kayak gitu ya, Cang. Gini, merantau itu ada enak ada enggaknya. Kalau kalian bilang merantau itu ada enak ada enggaknya, itu bener banget. Kenapa? Karena di perantauan ya kalian udah tau lah yang secara umum ya, kalau di perantauan tuh kita jauh dari orang tua, kita apa-apa sendiri, itu nggak enaknya. Tapi enaknya kita bebas, kita apa-apa. Tapi gue mau memperinci lagi, gue mau memperjelas apa sih maksudnya di sini gitu. Jadi kenapa nggak enak? Karena pertama, kita sebagai anak rantau, kita masih sebagai anak, kita di posisi anak itu berarti anak itu kan status kita sampai meninggal kan. Kita sampai meninggal kita tetap menjadi anak dari orang tua kita kan. Tapi anak di sini adalah dimana ketika kita masih punya orang tua kita masih milik orang tua kita. Jadi ketika kita udah nikah, misalnya gue udah nikah sama cewek, ya gue jadi hidup gue buat istri gue gitu. Orang tua gue tetap jadi orang tua gue, cuman hidup gue porsinya lebih banyak ke istri gue gitu, karena gue menjalani kehidupan baru, yaitu punya keluarga baru gitu. Nah, maksud anak di sini adalah ketika lu belum nikah. Nah, ketika kita masih menjadi anak dan kita masih menjadi anak rantau, disitulah nggak enaknya, karena kita apa-apa masih butuh orang tua. Tapi ketika kita udah nikah dan ketika kita udah nikah dan kita berpindah tempat, kan ngerantau itu kan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain nih. Misal gue dari Lampung ke Semarang, itu anak ngerantau namanya. Tapi kalau misal gue udah nikah, walaupun gue tinggal dimanapun, misalnya gue tinggal di Jakarta, gue bukan ngerantau ke Jakarta, tapi gue menetap di Jakarta.
beda status lagi, udah bukan anak rantau lagi. Jadi itu anak rantau di sini maksudnya itu ya, anak yang masih menjadi milik orang tuanya dan dia berpindah tempat yang jauh. Nah, kenapa nggak enak? Ya nggak enak lah, karena kita kan masih jadi anak dan kita bergantung banget sama orang tua kita. Nah, ketika kita jauh dari orang tua kita, ya kita nggak punya tempat bergantung lagi gitu. Kecuali kalau lu punya doi dan tipis-tipis lah bisa ya kan, diurusin sama doi lu ya kan. Itu ternyata gini rasanya jadi anak rantau. Ya seperti itulah, jauh dari orang tua. Makanya anak-anak yang rantau itu kalau menurut gue ya, dia lebih siap untuk menjalani hidup yang sebenarnya. Anak-anak yang nggak rantau nih komen ya nanti, bodo amat. Itu kan yang gue rasain. Kalau kalian ada yang ngerasain beda ya bilang aja ke gue gitu kan. Kemudian dari Rita nih, Rita Wulandari, ternyata hidup yang sesungguhnya nggak ada yang instan, nggak ada yang instan. Bener lah, orang lu tahu kan pepatah bilang mie instan aja yang namanya instan itu ya makannya nggak instan. Kayak lu harus masak dulu, bikin ini bikin itu, belum nyuci mangkok kalau mangkoknya belum dicuci ya kan. Nah, hidup nggak ada yang instan ya, bener, hidup nggak ada yang instan. Kalau misal lu pengen sesuatu ya lu harus benar-benar meraihnya gitu, nggak ada yang instan lah pokoknya. Dan ketika lu males ya itulah, harapan lu nggak bakal terkejar gitu. Jadi kurang-kurangin lah mager ya, rebahan ya, kalau rebahan. Cinta beda agama dong, cinta besok aja cinta. Oke, sekarang hidup ada lagi nih, kenapa orang suka ngomongin hidup orang. Kenapa orang suka ngomongin hidup orang? Jadi orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang memang punya sifat seperti itu. Kenapa punya sifat seperti itu? Kultur mereka seperti itu. Jadi mereka tuh dari lahir udah terbiasa kayak suka ngomongin orang gitu loh. Jadi susah kalau disuruh berhenti, susah bet kalau disuruh berhenti, asli. Kalau misalnya emang dia dari lahir suka ngomongin orang ya, walaupun dia sampai nikah sampai tua ya isinya ngomongin orang terus, meskipun itu nggak baik. Dan yang diomongin tuh nggak mungkin yang baik-baik. Lu tau kan kalau orang ngerumpi, kalau orang udah ngegibat tuh yang diomongin pasti yang jelek-jelek. Kalaupun ada yang baik-baik itu jarang. Kayak misalnya ada yang benar-benar baik nih, misal lo habis juara nih internasional, nah itu baru diomongin. Kalau misal kebaikan lo ngasih makan kemana, lo ngasih makan ke anak yatim atau apa, itu nggak mungkin diomongin. Jelas yang dicari itu kesalahan lo. Nah itu emang sifat manusia. Sifat manusia tuh kayak gitu. Nah kalau misal ada di antara kalian nih yang dengerin nih, kalau misal ada kalian yang masih suka ngomongin hidup orang, ya tolong berhenti dulu lah ya. Ini mau virus corona nih hati-hati nih, udah akhir zaman nih, tolong berhenti. Karena gue pernah dengar dari ustadz itu gini, gue pernah tahu ustadz itu ceramah, ketika lu ngomongin orang, misalnya lu ngomongin gue nih, nah ketika setiap huruf yang lu omongin dari gue, setiap katanya itu bakal menjadi bangkai diri gua. Jadi misal lu ngomongin gua, Armen jelek, Armen tuh satu kata ya. Dari satu kata ini lu dapet misal di sini sebagian sini gua nih. Nah, ini gua jadi bangke. Nah, lu jelek terus, itu jelek tuh nanti jadi segini. Nah, segini udah jadi bangke nih pala gua kan. Nah, ketika lu ngomongin gua terus, semuanya badan gua lama-lama jadi bangke semua. Dan di akhirat, ketika di neraka, yang dikasih Allah buat makanan lu tuh bangkai diri gue itu tadi. Bukan berarti gue yang jadi bangkai, tapi Allah membuat bangkai dengan wujud gue sebagai orang yang lu gibahin, dan itu nanti bakal jadi makanan lu di neraka. Ada ustadz yang bilang gitu. Itu benar atau enggak ya namanya ustadz ya, kita walaupun nggak benar atau benar, yang jelas itu tujuannya baik buat ngingetin kita agar nggak usah lah ngomongin orang lagi, urusin aja hidup sendiri ya kan gitu. Terus gimana caranya hidup bahagia? Untuk 1 menit terakhir nih, gimana caranya hidup bahagia? Pertama, lu nggak usah ngomong kalau nggak perlu. Asli, lu nggak usah ngomong kalau nggak perlu, karena mulut ini tuh lebih tajam dari pedang, bos. Asli, lebih tajam dari pedang. Lu mukul orang, lu kalau ada masalah sama gua, mending lu tonjok gua daripada lu ngomongin gua di belakang. Asli, ini lebih sakit, lebih nyakitin. Ini, jadi lu nggak perlu ngomong kalau emang nggak perlu. Habis itu lu cukup diem, lu berbuat
seperlunya yang bikin lu bahagia aja dah. Ya pokoknya lu berbuat seperti lu berbuat sesuai dengan apa yang menjadikan itu lu bahagia gitu. Ngomong apa sih gue? Gak tau lah. Pokoknya tips hidup bahagia buat gue adalah jangan ngomong kalau emang nggak diperlukan. Jadi kalau misalnya ada perkumpulan orang-orang lagi ngumpul, terus lu ada apa lewat, mau lu omongin, itu nanti mungkin suatu saat jadi masalah. Jadi kalau emang nggak perlu, nggak usah dah. Lu ngomong yang bener-bener aja dah lah. Ngomongin tugas kek, ngomongin organisasi kek, ngomongin kelas kek, ngomongin cewek kek. Gitu. Ya, gitu aja sih ngomongin hidup. Jugaan kenapa gue pengen ngobrol tentang hidup. Kadang emang orang tuh capek buat hidup ya. Ada banyak orang yang capek hidup, akhirnya dia cutting lah, akhirnya dia mojok lah di kamar sendirian, depresi gitu-gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu menurut gue emang wajar sih, karena manusia emang butuh seperti itu. Jadi buat kalian yang suka-suka seperti itu, kalian nggak salah, kalian nggak salah sih kalau kalian kayak gitu, cuman ya dikurangin gitu. Taruh di dalam pikiran kalian ini mindset bahwa hidup tuh nggak cuma seperti itu aja, hidup tuh juga berhak bahagia dengan cara kalian masing-masing gitu ya. Ya udah, untuk selanjutnya gue ngomongin cinta ya. Banyak-banyak yang nanya soal cinta beda agama lah dan yang lain-lain lah, karena gue merasa gue paham sih, karena hidup gue itu apa ya, hidup gue tuh terbangun dari pengalaman-pengalaman orang lain gitu. Jadi gue cukup ngerti dalam hal seperti itu. Ya udah, untuk hidup gitu dulu deh untuk hidup ya. Mudah-mudahan hidup kalian tetap bahagia, dan ingat jangan pernah ngomong sesuatu yang emang nggak perlu diomongin, karena mulut itu bangsat. Dah, bye.